Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara sidang senat terbuka wisuda kedua STIMIK Komutama tahun 2023 ini. Sholawat serta salam semoga tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan alami ke zaman yang penuh dengan kecerdasan buatan di hari ini. Tak lupa marilah sejenak kita merenung dan mendoakan saudara kita yang tengah berada di konflik di Timur Tengah saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengakhiri pertikaian, melindungi saudara-saudara kita di sana dan memberikan tempat yang layak bagi mereka yang terkena dampaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada acara yang cerah hari ini, saya ingin berterima kasih kepada STIMIK Komutama Majenang yang telah memberikan saya kesempatan untuk mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati untuk menyampaikan sambutan yang semoga dapat mewakilkan perasaan dari rekan-rekan sekalian. Mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati, saya Awal Aryansyah mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada STIMIK Komutama Majenang atas apa yang telah kita lalui bersama selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Terima kasih kepada para dosen dan elemen-elemen yang mendukung jalannya perkuliahan di STIMIK Komutama Majenang. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih pula atas motivasi dan dorongan sehingga kita dapat menuju ke titik yang ada di sekarang ini. Terima kasih banyak juga untuk para orang tua wali wisudawan yang telah mendukung anak-anaknya untuk menjalankan segenap rangkaian perkuliahan yang ada di STIMIK Komutama Majenang. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan dari kedua orang tua kita. Jadi pada hari ini marilah kita sama-sama mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan maaf, dan kita mengucapkan selamat kepada orang-orang yang telah berkontribusi atas pendidikan, kesuksesan pendidikan kita, terutama kedua orang tua kita. Hadirin yang saya hormati, peran STIMIK Komutama sangat besar dalam mendekatkan pendidikan ke masyarakat lokal, menyediakan pendidikan dengan biaya yang terjangkau dan juga menawarkan beberapa keringanan yang ada. Saya ini sedikit bercerita, saya Awal Aryansyah mempunyai latar belakang keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang buruh cuci dan setrika, kemudian ayah saya seorang kuli bangunan harian. Namun terlepas dari kondisi ekonomi yang ada, saya saat ini mampu untuk bisa berkuliah, merasakan bagaimana rasanya berkuliah untuk memenuhi ekspektasi dari kedua orang saya dan harapannya dapat membawa perubahan untuk orang-orang sekitar. Terima kasih banyak untuk STIMIK Komutama. Saya bangga dan berterima kasih kepada STIMIK Komutama atas keringanan, kemudian kesempatan untuk bisa berkuliah di sini. Bulan Maret lalu, alhamdulillah, dalam usaha saya untuk membalas kebaikan yang STIMIK Komutama berikan, saya berhasil membawa jas alma mater STIMIK Komutama Majenang ke kantor Google Indonesia menjadi 10 tim terbaik dari 500 tim dari kampus-kampus ternama.
Itu menandakan bahwa STIMIK Komputama juga bisa berjuang sejajar dengan kampus-kampus besar lainnya. Tepuk tangan untuk STIMIK Komputama Majinang. Mungkin selepas ini tidak banyak timbal balik yang bisa kami para wisudawan-wisudawati berikan kepada STIMIK Komputama selain dari menjaga nama baik dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama selama 4 tahun untuk masyarakat sekitar. Terakhir untuk rekan-rekan wisudawan, wisudawati, saya sangat terkesan kepada slogan yang dipasang di STIMIK Komputama Majinang, mungkin saat ini tertutup kain, itu bertuliskan bahwasanya kebahagiaan adalah kemampuan untuk membahagikan orang tua. Pada waktu pertama kali saya melihat slogan tersebut, saya agak sedikit skeptis. Beranggapan bahwa sebenarnya kebahagiaan adalah kekayaan. Karena secara logika kalau saya kaya, saya akan bahagia. Lalu setelah saya berkuliah, kemudian mendapatkan perubahan dari pola pikir, ada sebenarnya dasar yang mendukung statement tersebut. Jadi slogan yang terpampang di STIMIK Komputama tersebut itu bukan hanya sebatas slogan. Ada sebuah studi, saya izin sedikit bercerita. Di Amerika, ini nama studinya adalah The Harvard Study of Adult Development atau studi tentang pengembangan manusia. Ini merupakan studi terpanjang yang berkaitan tentang pengembangan manusia. Studi ini dimulai dari tahun 1938 dengan tujuan untuk mencari jawaban tentang hal apa yang membuat kita sebagai manusia itu mempunyai hidup yang bahagia. Dari yang semula 700 partisipan hingga 85 tahun berjalan, sekarang sudah mencapai 3.000 partisipan. Salah satu partisipannya ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, menjadi guru, dan ada pula beberapa yang mendapatkan penghargaan Nobel. Bahkan salah satu partisipannya adalah Presiden dari Amerika Serikat waktu itu, yaitu John F. Kennedy. Apa yang bisa kita ambil dari studi tersebut, yaitu ketika partisipan di atas 50 tahun kita peneliti wawancarai tentang hal apa yang dibanggakan dan hal apa yang disesalkan, mayoritas dari mereka menjawab hal yang mereka banggakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan relasi mereka. Tidak ada satupun yang berkata bahwa saya bangga, saya kaya, saya bangga, saya punya banyak aset gitu. Mereka menjawab, saya bangga saya menjadi dokter yang baik, saya bangga menjadi orang tua yang baik, saya bangga menjadi anak yang baik, dan hal-hal yang berkaitan dengan relasi. Dan penyesalan mereka adalah mereka menyesal tidak menghabiskan waktu yang lama untuk keluarga mereka. Jadi menurut saya slogan yang ada di STIMIK Komputama Majinang bahwasanya kebahagiaan adalah kemampuan untuk membahagiakan orang tua itu adalah benar dan berdasar. Maka dari itu saya harap rekan-rekan wisudawan, wisudawati tetap menjaga hubungan kalian dengan orang tua kalian. Bahkan dalam pepatah Jawa pun ada ungkapan, mohon maaf, mangan orang mangan sing penting kumpul. Makan tidak makan yang penting kumpul. Itu satu pesan untuk para rekan-rekan. Yang kedua adalah selepas ini ya mungkin jalan apa yang kalian pilih ya, terus berusaha, terus semangat, berikhtiar, berdoa, dan jangan memutus hubungan kalian dengan teman-teman terdekat kalian. Siapa tahu di masa depan teman-teman kalian menjadi orang-orang yang sukses, bisa jadi menjadi orang dalam bagi kalian, orang untuk jalan kesuksesan kalian di masa depan.
Itu mungkin apa yang dapat saya sampaikan ya. Berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena itu akan membuat diri kita susah untuk memulai. Mulai dari apa yang ada. Ini ada sedikit cerita lagi. Jadi menurut seorang psikolog dari Amerika, Barry Schwartz, dalam bukunya berjudul The Paradox of Choice atau paradoks pilihan, itu menjelaskan bahwasanya semakin banyak pilihan yang kita miliki, maka kita akan semakin buruk dalam memilih. Semakin kita tidak bahagia dengan pilihan yang kita pilih. Karena sejatinya dalam memilih, kita itu membandingkan antara satu dan yang lainnya. Maka semakin kita sering membandingkan diri kita sendiri akan menghasilkan keputusan yang tidak buat kita puas atau bahagia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Stimikom Utama Majinang. Saya harap tali persaudaraan kita ini tidak terputus, mengingat sekarang ini kita sudah mulai masuk ke masa-masa pemilu ya. Kita adalah keluarga besar, bagian dari keluarga besar Stimikom Utama Majinang. Saya Awal Aryansyah, happy graduation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.